Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mengenali kehadiran Yesus dalam kehidupan sehari-hari dan membuat sikap yang tegas untuk tetap teguh dalam iman bukanlah perkara yang mudah di zaman ini. Terlebih banyak persoalan dan tantangan yang kerap kali kita jumpai dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam relasi kita dengan sesama, dan masih banyak lagi hal-hal yang barangkali membuat kita untuk tidak mampu mengenali Yesus dalam diri kita. Situasi tersebut kerap menjadikan kita merasa bahwa beriman kepada Yesus terasa sia-sia. Nah, bacaan hari ini mengingatkan kita bersama bahwa kita pun kerap berlaku seperti orang banyak yang tidak mampu mengenal kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga membuat kita sulit meyakini bahwa Allah hadir dalam setiap langkah, perilaku, tindakan, sikap, relasi sesama, dan dunia ini. Ketidakmampuan kita mengenali Yesus dalam kehidupan ini kerap membuat kita bersikap lemah terhadap iman yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Bacaan hari ini menampilkan kepada kita bahwa Yesus yang telah hadir bersama dengan orang-orang Yahudi masih belum juga dapat dikenali mereka. Mesias yang selalu mereka nanti-nantikan sesungguhnya telah hadir bersama-sama dengan mereka dalam diri Yesus Kristus. Akan tetapi mereka masih belum menyadarinya, sekalipun tanda dan mujizat selalu dinyatakan Yesus dalam setiap perjalanannya bersama dengan murid-muridnya di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena itu, Yesus menegur orang banyak yang masih buta dan tidak mengenal siapa Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan ini memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Ungkapan Yesus ini menunjukkan bagaimana orang banyak bisa membaca tanda-tanda alam. Dengan kata lain, orang banyak sangat jeli terhadap hal-hal duniawi, tetapi tidak jeli dan peka sadar terhadap keselamatan yang datang kepada mereka, yang ada di tengah-tengah mereka, yang telah hadir di antara mereka.
Karena itu, Yesus berkata kepada mereka dengan keras, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Keraguan orang banyak bahwa Yesus sebagai Sang Mesias membuat sikap orang-orang menjadi bimbang dan tidak mengambil keputusan yang tepat, sehingga mereka masih tetap bertahan dalam cara pikir, konsep yang konservatif, dan tidak mau terbuka dan bertahan dalam ketakpercayaan dan keberdosaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan dan menasihati orang banyak, termasuk kita, agar segera membuat keputusan yang tegas atas keselamatan yang ditawarkannya. Nasihat tersebut diungkapkan Yesus lewat perumpamaan agar seseorang berdamai dengan lawan sebelum tiba di pengadilan. Sebab bila tidak, ia akan menerima akibat yang berat sampai utangnya dilunasi. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga lewat sabda hari ini kita diajak untuk lebih jeli lagi melihat sikap dan tanda-tanda zaman dalam hidup beriman sebagai orang-orang Katolik. Dengan demikian kita semakin lebih berani bersikap dan menanggapi iman lewat cara hidup kita sehari-hari. Semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih, utuslah Roh Kudus-Mu dalam diri kami, agar kami lebih mampu mengenal Putra-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan demikian kami mampu membuat sikap yang tepat dalam mengimani Engkau. Bunda Maria, doakanlah kami pada Putra-Mu. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.